Hai hai hai, selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar? Semoga baik ya. Usaha berternak sapi potong adalah peluang yang menjanjikan, mengingat permintaan akan kebutuhan daging sapi sangat tinggi, yaitu pada kisaran 60%. Tetapi hasil produksi sapi dalam negeri hanya bisa memenuhi 1/3 saja, yaitu sekitar 20%. Kondisi ini menyebabkan terjadi defisit yang memaksa pemerintah untuk mengimpor sapi dari luar negeri, dan dapat dipastikan permintaannya akan semakin meningkat seiring tahun berganti dan bertambah jumlah penduduk yang semakin meningkat juga. Potensi pengembangan ternak sapi sangat besar didukung dengan kondisi iklim dan cuaca yang cocok diterapkan di wilayah Indonesia. Padahal, sebagai negara beriklim tropis, di mana banyak sumber daya alam yang dapat digali, bukan hal yang sulit untuk menaikkan produksi daging sapi dengan cara berternak, karena sangat mudah dalam hal mencari pakan. Banyak pakan alami yang bisa ditemukan di sekitar, dan kalaupun ingin menggunakan pakan buatan, kualitasnya tidak kalah dengan pakan impor. Tinggal dibutuhkan kesabaran dan ketelitian dari si peternak. Memang butuh modal cukup besar dalam usaha ternak sapi ini, tapi keuntungannya juga besar. Maka, pentinglah cara kita merawat sapi agar bisa bertumbuh besar dan sehat. Kita akan membahas langkah apa yang diperlukan dalam beternak sapi. Cara umum ternak sapi potong dan perah yang harus kalian tahu adalah: yang pertama, tetapkan modal awal usaha ternak sapi. Jangan merasa takut untuk mengeluarkan dana besar, karena keuntungannya yang akan Anda dapatkan dari anggaran awal bisa berkali lipat. Anggaran awal tersebut setidaknya harus bisa mencukupi kebutuhan beberapa ternak sapi. Modal awal bukan hanya soal anggaran dana saja, namun juga jaringan pertemanan. Jaringan pertemanan ini adalah hal yang sangat penting untuk mendapatkan berbagai informasi tentang merawat dan berbisnis ternak sapi. Yang kedua, memilih jenis sapi. Sapi ternak ini memiliki berbagai jenis, seperti yang pertama, sapi Limousin. Sapi Limousin adalah bangsa Bos Turus. Kualitas sapi Limousin juga dinilai lebih bagus dan lezat untuk dijadikan makanan. Maka tidak mengherankan bila nilai jual dari sapi jenis ini juga jauh lebih tinggi dan mahal. Sapi ini juga lebih tahan terhadap serangan berbagai macam penyakit, terutama antraks yang beberapa waktu lalu pernah merajalela dan membuat rugi banyak peternak. Yang kedua, sapi Simmental. Sapi Simmental adalah bangsa Bos Taurus, Talib dan Siregar 1999, daerah Sime di negara Switzerland. Tetapi sekarang berkembang lebih cepat di benua Eropa dan Amerika. Merupakan tipe sapi perah dan pedaging. Sapi jenis ini sangat cocok dipelihara di tempat yang iklimnya sedang. Yang ketiga, sapi Brahman. Sapi Brahman adalah keturunan sapi Zebu atau Bos Indiscus. Aslinya berasal dari India, kemudian masuk ke Amerika pada tahun 1849. Sapi Brahman masuk ke Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Ciri khas sapi Brahman adalah berpunuk besar dan berkulit longgar, gelambir di bawah leher sampai perut lebar. Sapi ini adalah tipe sapi potong terbaik untuk dikembangkan. Sapi potong ini juga lebih kebal terhadap gigitan caplak dan nyamuk, serta tahan panas. Yang keempat, sapi Ongole. Sapi Ongole adalah sapi keturunan sapi liar Bos Indiscus. Sapi ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Sumba Ongole dan sapi peranakan Ongole. Sumba Ongole adalah keturunan murni dari sapi Nolore dari India yang didatangkan tahun 1914. Bobot maksimal sapi dewasa 600 kg dan sapi betina dewasa 400 kg. Dan perbandingan daging serta tulang 4,25:1. Yang keenam, sapi Madura. Sapi Madura adalah salah satu sapi potong lokal yang asli Indonesia. Pada awalnya banyak didapatkan di Pulau Madura, namun sekarang sudah menyebar ke seluruh Jawa Timur, tahan terhadap serangan caplak. Yang ketujuh, sapi Bali. Secara keseluruhan, ciri-ciri sapi Bali masih sama dengan banteng sebagai moyangnya. Saat lahir, anak sapi Bali berwarna sawo matang merah mengkilap dengan garis hitam di punggung yang terlihat jelas. Setelah dewasa, sapi betina tetap berwarna sawo matang kemerahan, sedangkan sapi jantan berwarna hitam. Baik jantan maupun betina, sapi ini memiliki bulu berwarna putih di belakang. Berat sapi Bali jantan bisa mencapai 450 kg, sedangkan berat sapi Bali betina antara 300 sampai 400 kg. Pada dasarnya, Anda harus mengetahui terlebih dahulu berbagai macam jenis sapi lokal dan impor. Setelah itu, Anda bisa memilih jenis sapi mana yang akan Anda budidayakan. Jika Anda memilih sapi lokal, membutuhkan ketelatenan yang lebih karena pertumbuhan dan perkembangannya cenderung lama, namun memiliki kualitas daging yang bagus. Tahun jantan atau betina yang sehat, biasanya harga beli untuk anakan sapi ini sekitar 300 juta rupiah. Yang ketiga, menyiapkan kandang sapi.
Pastikan luas tempat untuk kandang sapi harus sesuai dengan jumlah sapi yang akan Anda kembangbiakan. Kandang yang mampu untuk memuat sekitar 25 ekor sapi biasanya membutuhkan modal kurang lebih sekitar 50 juta rupiah. Untuk lokasinya, usahakan membuat kandang sapi jauh dari pemukiman penduduk. Minimum 10 meter jarak antara kandang dan rumah peternak sapi. Kandang sapi juga harus mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk menjaga suhu di dalam kandang. Ada berbagai posisi kandang yang bisa Anda buat. Ada posisi yang satu baris sejajar, atau dua baris yang berhadapan, atau berlawanan, atau dengan posisi mengelilingi kandang saling berhadapan atau berlawanan. Hal ini tergantung dari jumlah sapi yang ingin Anda kembangbiakan. Selain itu, perlu untuk diberikan lubang ventilasi yang berguna agar cahaya matahari bisa masuk dan kandang tidak lembab. Yang kelima, memilih bibit sapi ternak yang unggul. Sapi ternak yang bagus adalah yang memiliki mata bersih dan cerah dan tidak memiliki lendir di hidungnya. Jika ada lendir di hidungnya, itu berarti sapi tersebut memiliki gangguan pada pernapasan. Kulit dan bulu sapi juga harus bersih dan tidak rontok, sebagai tanda sapi terhindar dari infeksi dari zat berbahaya. Kukunya tidak panas bila disentuh, dan dubur serta ekor sapi juga harus diperiksa apakah ada gejala diare atau tidak. Yang keenam, pemberian pakan. Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sapi dengan cepat, maka sapi perlu diberi pakan dengan cara tertentu. Pemberian pakan hijau saja pada sapi kurang efektif, sehingga perlu dikombinasikan antara pakan hijau dengan pakan yang mengandung konsentrat seperti ampas tahu, kulit kacang kedelai, bekatul, dan kulit nanas. Sedangkan makanan seperti jerami, daun, tebu, dan alang-alang merupakan makanan yang berkualitas rendah. Untuk meningkatkan kualitas pakan sapi, berikan juga rumput gajah atau Setaria colonjono. Jangan lupa untuk memberikan zat vitamin, mineral, dan protein tambahan pada sapi untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Biaya yang harus Anda keluarkan untuk pakan sapi ini 100 juta rupiah untuk 1 tahunnya. Yang ketujuh, perawatan sapi. Lakukan vaksinasi dan beri obat cacing untuk menjaga kekebalan tubuh sapi. Kandang harus dibersihkan setiap hari supaya tetap kering dan bersih, guna menghindari berbagai virus dan penyakit yang menyerang tubuh sapi. Jangan sampai kandang terkena cipratan air hujan, karena hal itu dapat membuat kandang sapi lembab, bau, dan mudah menjadi sarang bakteri, virus, kuman penyakit. Nah, itu saja informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa. Bye.